Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guntur Maputra teman-teman ya. Gimana kabar teman-teman sekalian ya? Semoga sehat ya teman-teman ya. Pada kali ini kita akan bahas yaitu mengenai topik ya, topik pembelajaran kita yaitu yang berhubungan dengan perulangan ya teman-teman ya, ataupun looping dalam PHP. Tetapi sebelumnya kita akan jelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kita mengetahui ya statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan perulangan looping yang digunakan di dalam PHP, yaitu meliputi di sini ada statement while, kemudian ada statement do while, selanjutnya ada statement for, berikutnya ada juga statement for each ya, sehingga nanti kita mampu mengaplikasikan bentuk looping ataupun perulangan ya ke dalam pemrograman PHP kita. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan jelaskan dulu mengenai control flow di dalam PHP ya teman-teman ya, atau namanya struktur kendali ya teman-teman ya. Yang termasuk ke dalam struktur kendali atau dia control flow di dalam PHP yaitu yang pertama ya teman-teman, yaitu mengenai looping ya, yang akan kita bahas ini nanti. Kemudian yang kedua ada namanya pengkondisian ataupun percabangan. Silakan teman-teman lihat videonya di atas ya, atau pojok kanan atas ini jika sudah ada ya di sini ya, yang menjelaskan mengenai konsep pengkondisian dengan menggunakan if else, if else. Kemudian ada juga operator ternary dan statement switch di sini. Bisa teman-teman lihat videonya di sini ya teman-teman ya. Kemudian pada looping ini ataupun dia pengulangan ini terbagi ya teman-teman ya menjadi tadi statement while ya. Statement while ini dia merupakan ya teman-teman ya pernyataan perulangan ya yang digunakan untuk menjalankan suatu blok kode ya teman-teman ya, selama kondisi ataupun syarat terpenuhi ya teman-teman ya. Berarti dalam hal ini dia bernilai benar ataupun dia true di sini teman-teman. Kemudian ada juga yang kedua yaitu pernyataan do while ya teman-teman ya. Jadi pernyataan do while ini dia merupakan bentuk pernyataan perulangan ya teman-teman ya, yang akan selalu dijalankan ya teman-teman ya pada sebuah blok kode dan akan berhenti sampai kondisi ataupun dia syarat tidak lagi dapat terpenuhi di sini teman-teman. Kemudian yang ketiga ada namanya statement for loop di sini. Jadi merupakan ya bentuk pernyataan ya yang digunakan jika kita telah mengetahui ya teman-teman ya berapa kali perulangan dilakukan atau blok kode harus dijalankan di sini teman-teman. Kemudian yang keempat selanjutnya ada bentuk perulangan for each di sini ya teman-teman ya. Jadi statement for each ini dia merupakan pernyataan yang digunakan pada tipe data array ataupun lari ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan langsung ya jelaskan dengan langsung kita akan mengetikkan kodenya teman-teman ya. Kita akan menuju ke kode editor kita. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke kode editor kita. Kita menggunakan di sini Visual Studio Code. Bagaimana cara melakukan instalasi? Settingnya bisa teman-teman lihat pada pojok di kanan atas ini teman-teman ya. Kita double klik di sini Visual Studio Code di sini. Maka di sini jendela dari kode editor Visual Studio Code kita ini akan tampil ya teman-teman ya. Kita akan buka ya folder yang sudah kita buat pada pelajaran sebelumnya. Kita klik di sini File, Open Folder. Kita buka di C, di folder Sum, di htdoc. Jadi folder htdoc ini tempat menyimpan file-file PHP kita ya teman-teman ya. Di sini ya, di web server kita ya. Kita menggunakan Sum di sini ya. Kita pilih di sini PHP web ya. Ini folder yang sudah kita buat, select folder. Ini maka akan ditampilkan di sini folder dan file-file yang sudah kita buat ya pada pelajaran sebelumnya. Di sini kita sudah jelaskan yaitu mengenai pengenalan PHP ya teman-teman ya. Apa itu PHP, alasan menggunakan PHP, kemudian ada juga software yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP. Kemudian ada juga aturan penulisan PHP ya. Dari dia komentar ya, standar output, penulisan sintaks ya. Bisa teman-teman lihat videonya pada pojok di kanan atas ini. Ini ya, mengenai pengenalan PHP. Kemudian ada juga di sini kita sudah jelaskan yaitu berhubungan dengan variabel ya teman-teman ya. Variabel ya, tipe data dan operator-operator yang digunakan dalam PHP di situ ya. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat pada videonya di pojok kanan atas ini teman-teman ya. Mengenai variabel, tipe data dan operator-operator PHP ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita akan buat folder baru ya teman-teman ya. Di dalam PHP web di sini kita klik kanan di sini, kita pilih new folder ya. Kita bikin nama foldernya 2 titik ya, struktur penghubung kendali, enter ya. Di sini kita akan buat folder baru ya. Ini saya kecilkan dulu di sini. Ini ya. Kemudian di folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita akan buat ya file name ya teman-teman ya. Kita klik di sini ya. Kita klik kanan di atas folder ini ya. Folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih di sini new file. Kita akan buat ya nama filenya yaitu 1.while ya. While.php di sini teman-teman, enter. Ini dia nama filenya.
Jadi pertama sekali kita akan jelaskan mengenai bentuk perulangan while ya teman-teman ya, while loop ini ya. Yang mana while ini dia merupakan pernyataan perulangan yang digunakan untuk menjalankan suatu blok kode ya teman-teman ya, selama kondisi ataupun syarat terpenuhi ya teman-teman, atau dia bernilai benar ataupun dia true. Baiklah, di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai bentuk umum while ya. Jadi bentuk umum while itu dia pertama while-nya ya, kemudian ada kondisinya. Jadi jika kondisinya ini bernilai benar, maka dia akan masuk ke dalam bloknya ya, yang mana di dalam blok itu dia berisi pernyataan ataupun kode yang dijalankan. Ini seperti itu. Ini dia bentuk umumnya. Coba kita buat komentar dulu di sini ya. Kita blok, kita tekan tombol Ctrl / di keyboard kita supaya menjadi komentar ya. Oke, enter. Kita bikin teks PHP di sini, PHP tab, enter ya. Jadi kita akan buat di sini looping dengan while ya teman-teman ya. Echo di sini. Ini H2. Ini looping dengan while. Kita akan buat dulu increment ya teman-teman ya, di sini ya, increment ya. Increment. Coba kita buat dulu nilai awalnya ya, pakai tanda dolar ya. Variabelnya $i sama dengan 0 di sini kita buat ya teman-teman ya. Ini sebagai nilai awalnya ya. Kita akan buat di sini perulangan dari 1 sampai 9 ya teman-teman ya, menggunakan di sini looping while di sini ya. Kita buat dia nilai awalnya yaitu variabel $i sama dengan 0 ya. Kita akan buat perulangannya dengan menggunakan while di sini, while ketika ya di sini $i kita bikin operatornya lebih kecil ya di sini teman-teman ya, lebih kecil dari 10, maka ya jika dia benar, ini dia merupakan, ini teman-teman, ini merupakan syarat perulangan ya teman-teman ya. Ini syarat perulangan. Jika dia benar, maka akan kita tampilkan data di sini yaitu misalkan data ke, kita buat di sini strong ya teman-teman ya, supaya tebal, strong. Ini kita panggil dia $i-nya ya, variabel i-nya. Kemudian kita akan buat di sini dia increment ya teman-teman ya, dengan dia menambahkan $i-nya ditambahkan dengan 1 di sini teman-teman ya, yaitu $i plus di sini. Jadi ini maksudnya dia ya, ini merupakan pola perulangan ya teman-teman ya, dalam bentuk increment. Jadi ini sama ya, kalau $i ini dijabarkan sama seperti ini teman-teman ya, $i sama dengan $i ditambah 1 di sini teman-teman ya. Coba kita simpan dulu ya. Kita klik file, save di sini. Oke, sudah disimpan di sini teman-teman ya. Ini dia sudah disimpan. Coba kita close dulu yang ini, file yang ini teman-teman ya. Yang lain ini kita close dulu. Ini dia sudah disimpan. Kita akan jalankan di web browser kita ya teman-teman ya. Tetapi jangan lupa untuk menjalankan kode PHP ini kita perlu menjalankan web server ya teman-teman ya. Dalam hal ini kita menggunakan SAM di sini. Bagaimana cara untuk melakukan instalasi SAM? Bisa teman-teman lihat videonya pada pojok kanan di atas sini ya. Kita klik di sini SAM, atau bisa juga melalui sini. Melalui ini teman-teman ya. Ini SAM control ya. Ini dia. Kita aktifkan di sini Apache-nya teman-teman ya. Ini start. Kemudian untuk MySQL ini kalau misalkan kita berhubungan dengan database, kita bisa aktifkan MySQL-nya teman-teman ya. Tetapi pada kali ini kita belum menggunakan atau belum berhubungan dengan database di sini teman-teman ya. Bisa juga nggak kita aktifkan di sini. Tetapi kalau misalkan kita mau aktifkan, kita boleh juga mengaktifkan di sini teman-teman ya. Oke, kita minimize ya. Kita buka browser kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome di sini. Jadi foldernya tadi di sini ya teman-teman ya, di C SAM htdoc ya. Jadi kalau menuju C SAM htdoc ini kita ketikkan di sini localhost ya, localhost tuh slash ya, baru kemudian kita ke PHP web ya, baru 2 titik struktur penghubung kendali di sini. Kita menuju ke PHP web slash ya, 2 titik struktur penghubung kendali di sini, enter. Ini dia teman-teman ya, file yang sudah kita buat 1.while.php di sini. Kita klik di sini, maka akan dijalankan seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih 1 baris di sini ya teman-teman ya. Coba kita akan perbaiki di sini. Coba kita kecilkan dulu di sini.
Ini juga kita kecilkan juga. Coba kita kecilkan ekspornya di sini teman-teman ya, supaya luas ya. Ini masih satu baris di sini ya. Kita tambahkan di sini kode BR ya teman-teman ya. BR. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita reload lagi di sini teman-teman ya. Ini dia. Maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk increment ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kenapa datanya sampai ke 9 ya? Karena pembacaan seperti ini teman-teman ya. Ini kan dolar variabel I-nya menampung 0 ya. Baru diuji di sini dengan syaratnya 0 lebih kecil dari 10. Benar ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke dalam blok pernyataannya, data ke sini dolar I itu yaitu di sini 0 ya teman-teman ya. Kemudian 0 tadi itu akan ditambah ya dolar I plus plus ya. Yang artinya dia dolar I sama dengan 0 ditambah 1, maka D1 akan diulang lagi di sini. Akan ditimpa tadi 0 itu menjadi 1 di sini ya. 1 lebih kecil dari 10. Benar ya teman-teman ya. Maka data ke 1 sekarang yang ini ya. Baru dolar I plus plus ya, 1 ditambah 1 2 lebih kecil dari 10. Benar ya teman-teman ya. Begitu seterusnya teman-teman ya, sampai dia tidak memenuhi syarat ya, yaitu dia sampai dia ke 9 ya. Begitu ke 9 di sini 9 tambah 1 10 lebih kecil 10. Nggak benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan data yang ke 10 ini mau ditampilkan, kita bisa tambahkan di sini operator sama dengan ya teman-teman ya. Lebih kecil sama dengan di sini kita simpan, Ctrl S, coba kita reload lagi, maka akan ditampilkan seperti ini. Bagaimana kalau misalkan ini dibalik ya teman-teman ya. Ini kan increment, kita akan buat dengan decrement ya teman-teman ya, dengan penurunan ya. Kalau increment tadi itu penaikan ya, kita buat dulu decrement ya, yaitu penurunan ya, dari 10 ke 0 ya, dari besar ke kecil di sini. Kita akan buat di sini baris horizontalnya dulu ya, dengan kode HR di sini. Kita simpan, Ctrl S, reload. Ini maka akan dibuatkan horizontal rule di sini teman-teman ya. Coba kita copy aja dulu teman-teman ya. Ini kita copy, Ctrl C, kita letak ke sini, Ctrl paste ya, Ctrl V di sini. Ini kita buat dia while-nya dengan decrement ya teman-teman ya. Di sini decrement. Kita rubah di sini nilai awal dari dolar ini menjadi 10 di sini teman-teman. Ya. Kemudian untuk dia operatornya kita ganti ini menjadi lebih besar ya, dari 0 di sini ya. Ini untuk syarat perulangannya. Kemudian pola perulangannya kita pakai decrement ya teman-teman ya. Dolar I min di sini ya. Jadi pola perulangan di sini dia kita pakai decrement di sini ya. Decrement. Berarti dolar I sama dengan dolar I dikurang 1 di sini teman-teman ya. Ini dia dikurang 1. Coba kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi di sini. Maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dia akan kebalikan dari increment ya, decrement ini ya. Jadi pembacaan seperti ini ya. Dia kan variabel dolar I nya ini 10 ya teman-teman ya. Jadi ketika 10 lebih besar dari 0, benar ya teman-teman ya, maka dia akan masuk data ke 10 di sini. Kemudian dolar I min berarti 10 dikurang 1 9. 9 lebih besar dari 0, benar ya teman-teman ya. Maka data ke 9 di sini, begitu seterusnya ya, sampai dia tidak memenuhi syarat ya teman-teman ya. Sampai dia data ke 1 di sini ya. Begitu 1 dikurang 1 kan 0 ya teman-teman ya. 0 lebih besar dari 0, nggak benar teman-teman. Maka perulangan while ini nggak bisa masuk ke dalam bloknya teman-teman ya, karena dia sudah bernilai salah di sini syarat perulangannya ya, ataupun kondisinya. Oke teman-teman, itu mengenai looping dengan while teman-teman ya. Selanjutnya kita akan jelaskan yaitu looping dengan dual di sini ya teman-teman ya. Kita akan buat file name baru di sini ya. Oke teman-teman, ini kita rubah aja nama file namanya teman-teman ya. Ini ya, while ini ya. Kita klik kanan ini, kita pilih random di sini, kita hapus di sini titiknya ya, seperti ini ya. Jadi dia satu while titik php. Kalau kita reload lagi dia akan error di sini teman-teman ya. Jadi di sini harus kita hapus di sini. Ya. Enter, maka dia akan kembali lagi ya. Jadi nama file namanya harus benar di sini ya, pemanggilannya. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan yaitu mengenai dual di sini teman-teman ya. Kita akan buat file name baru ya di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali ini. Kita klik kanan di sini, kita pilih di sini new file 2 do penghubung while titik php, enter. Ini dia. Jadi pernyataan dual ini teman-teman ya, dia merupakan ya pernyataan perulangan yang akan selalu dijalankan ya teman-teman ya pada sebuah blok kode, dan akan berhenti sampai kondisi ataupun syaratnya tidak lagi dapat terpenuhi ya teman-teman ya. Oke, baiklah, kita akan jelaskan dulu mengenai bentuk umum dari dual di sini ya teman-teman ya. Jadi bentuk umum dual ini. Jadi bentuk umumnya do di sini.
ini bloknya ya. Ini pernyataan ataupun kode yang dijalankan. Coba kita perbesar dulu ini. Kemudian dia while-nya di sini teman-teman ya. Ini kondisinya. Ini dia bentuk umumnya ya teman-teman ya. Lakukan ya pernyataan ini ataupun kode yang dijalankan, kemudian ini kondisinya. Jadi kondisinya di bawah ya. Kita bikin komentar dulu ini, Ctrl slash ya. Kita bikin teks PHP-nya di sini ya. PHP tab enter. Kita akan buat dulu keterangannya echo di sini. Pakai heading 2. Ini dia looping dengan do while. Ini kita akan buat increment-nya dulu ya teman-teman ya. Operator penaikan di sini ya. Ini titik koma enter. Kita akan definisikan dulu variabelnya, yaitu menggunakan $i juga ya. Kita akan kasih nilai 0 di sini. Titik koma enter. Jadi bentuk umumnya do dulu, kemudian ini ya, lakukan. Kita akan echo dulu. Ini data ke, kita bikin strong dulu sini teman-teman ya, supaya tebal nanti. Kita panggil dia variabel $i-nya di sini. Ini. Kemudian $i plus atau increment ya. Ini merupakan increment. Dia pola perulangan increment ya. Sama seperti tadi, berarti $i sama dengan $i ditambah 1 ya teman-teman ya. Seperti itu dia penjabarannya. Kemudian di sini while-nya teman-teman ya. Ini while-nya. Kemudian ini kondisinya. $i kita bikin operatornya lebih kecil dari 10 ya. Seperti itu. Titik koma. Coba kita simpan di sini ya teman-teman ya. Oke, kita simpan, Ctrl S. Coba kita panggil di sini ya. Ini dia. Berarti kan tadi dia bukan satu while ini teman-teman ya. Kita hapus ini ya. Del enter. Berarti dia ini, kita bisa klik di sini atau bisa juga kita ketikkan di sini nama file name-nya 2 do penghubung while titik php di sini enter. Ini dia. Ini sintaks error ya teman-teman ya. Kita kecilkan lagi di sini. Ini sintaks error pada baris ke-14 ya. Kita cek ya. Oh, ini dia nggak ada titik komanya teman-teman ya. Kita tambahin di sini titik koma. Kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi di sini. Maka dia tampilnya seperti ini teman-teman. Kita bikin tanda BR di sini ya supaya dia nanti pindah baris. Kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi, maka dia ditampilkan seperti ini datanya teman-teman ya. Akan diurutkan ya dari kecil ke besar ya, berdasarkan kondisinya di sini teman-teman. Ini bisa kita letakkan di atas juga teman-teman ya. Bisa juga seperti ini ya. Kita simpan, maka hasilnya tetap sama. Coba kita akan buat di sini untuk decrement ya teman-teman ya. Kita akan buat untuk decrement. Coba kita copy aja ini. Ctrl C, kita pastikan ke sini, Ctrl V. Ini dengan menggunakan decrement ya. Kalau untuk decrement berarti ini dirubah ya teman-teman ya. Variabel i-nya ini menjadi 10 kita buat ya di sini teman-teman ya. Ini berarti kita ganti decrement ya. Ini berarti ini $i min di sini. Ini berarti $i sama dengan $i dikurang 1 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk kondisinya ini kita rubah dia supaya dia diurutkan dari besar ke kecil. Kita rubah operator lebih kecil ini menjadi lebih besar ya teman-teman ya. Ini ya, menjadi lebih besar di sini, lebih besar dari 0 di sini. Coba kita simpan. Coba kita reload ya. Maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Ini akan diurutkan dari besar ke kecil di sini teman-teman ya. 10 ke 1, sementara ini 0 ke 9 ya. Kemudian teman-teman ada yang terlupa ya teman-teman ya. Jadi di while ini tadi ya, kita bisa menggunakan ya ataupun menuliskan dia while ini dengan menggunakan sintaks templating ya teman-teman ya. Di sini ya, di while ini tadi ya, satu while titik php ini. Jadi ini bisa kita ganti di sini ya dengan tanda ini ya, tanda titik 2 ini ya. Ini kita ganti di sini ya. Kemudian ini bisa kita ganti menjadi, dia menjadi end while ya teman-teman ya. Ini titik koma. Jadi ini dia bentuk penulisan sintaks templating ya teman-teman ya. Ini berarti sintaks templating di sini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan tanda kurung ini teman-teman ya, kurung kurawal ini ya, pembuka penutup ini, atau bisa juga menggunakan ini titik 2 ini kemudian diakhiri dengan end while di sini teman-teman, titik koma ya. Ini kita pindah aja, Ctrl X ya, kita cut taruh di sini ya. Kita simpan, Ctrl S. Ini juga kita simpan seperti ini. Kita panggil di sini ya, yaitu dia satu while titik php enter.
maka akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan ya bentuk penulisan pakai tanda kurung kurawal ini, ataupun bisa menggunakan sintak templating ini teman-teman ya, dengan titik 2, tetapi dia harus ditutup dengan end while di sini, end while titik koma di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke dual lagi di sini. Ini kita panggil lagi dualnya. Nama filenya yaitu do penghubung while.php, enter. Jadi di dalam dual ini teman-teman ya, untuk mengetahui perbedaan antara while dan dual ini ya, antara while ini dan dual ini, coba kita ganti ya nilai variabel ya $i yang 0 ini. Misalkan yang ini kita ganti dia menjadi 11 ya teman-teman ya, untuk increment itu ya. Kita ganti 11 ya, kita simpan. Maka di sini kita lihat ya, ketika di reload di sini, maka akan ditampilkan data ke 11 di sini teman-teman ya. Kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu ya? Karena fungsi dual di sini ya, yaitu yang fungsi do ini, dia akan menjalankan ya pernyataan satu kali ya teman-teman ya. Walaupun syaratnya di sini tidak terpenuhi teman-teman ya, karena dia pernyataan ini dilakukan dulu sebelum syaratnya ya, atau karena do ditulis lebih dulu daripada while ini teman-teman ya. Jadi dia bisa lolos di sini teman-teman ya. Jadi ketika i-nya 11, maka echo data ke 11 di sini, maka akan ditampilkan di sini, maka akan diincrementkan di sini 11 tambah 1 12. 12 lebih kecil dari 10, maka syaratnya tidak terpenuhi teman-teman ya, atau false di sini ya, atau salah ya. Maka perulangannya di sini akan dihentikan di sini teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti dia syaratnya salah, kemungkinan dia pernyataan itu akan dijalankan sekali ya teman-teman ya. Itu dia penggunaan untuk do while ya. Jadi beda antara while dan do while di sini. Coba kita balikkan lagi, ini menjadi 0, kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi di sini, maka dia akan menampilkan di sini untuk increment, kemudian di sini untuk decrement ya. Jadi untuk decrement ini pembacanya seperti ini teman-teman ya. Di sini 10, echo data ke 10 di sini, 10 min 10 dikurang 1 9, 9 lebih besar dari 0. Benar ya teman-teman ya. Maka akan diulang lagi, do data ke 9, 9 dikurang 1 8, 8 lebih besar dari 0. Maka diulang lagi menjadi data ke 8 di sini, begitu seterusnya sampai syarat di sini tidak terpenuhi lagi di sini teman-teman ya. Itu mengenai looping dengan menggunakan do while. Selanjutnya teman-teman kita akan jelaskan di sini yaitu looping yang ketiga, yaitu menggunakan for loop di sini teman-teman ya. Kita akan klik ekspornya lagi, kita buat file name baru ya di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali di sini. Kita klik kanan, new file, kita kasih namanya 3for.php, enter, seperti itu. Jadi statement for ini teman-teman ya, atau dia for loop ini, dia merupakan statement perulangan ya teman-teman ya, yang digunakan jika kita telah ya mengetahui berapa kali perulangan dilakukan atau blok kode harus dijalankan di sini teman-teman. Oke, kita akan jelaskan ya mengenai looping dengan menggunakan for loop di sini teman-teman ya. Jadi ya di dalam for ini teman-teman, ini ada 3 bagian teman-teman ya. Pertama, dia bagian yang disebut dengan inisialisasi. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan namanya kondisi terminasi ya. Ini merupakan ya membandingkan pengulangan di sini ya. Itu ya, kita perbesar dulu ini, kita klik di sini. Kemudian bagian yang ketiga yaitu teman-teman increment ya teman-teman ya. Increment ataupun decrement di sini. Jadi ini bentuk pengulangan maju untuk dia increment. Kemudian decrement itu bentuk pengulangan mundur ya teman-teman ya. Kemudian di dalam for ini dia bentuk umumnya seperti ini teman-teman ya, bentuk umum for ya. Kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman, for. Ini dia di dalam for itu ada 3. Pertama dia inisialisasi titik koma, kemudian yang kedua kondisi ya teman-teman ya, titik koma, dan kemudian bagian yang ketiga kita bisa menggunakan yaitu increment ya teman-teman ya, ataupun bisa menggunakan decrement di sini. Kemudian ada bloknya di sini. Kemudian dalam blok itu kita bisa buat di sini pernyataan ataupun kode yang dijalankan di sini teman-teman. Titik koma. Ini dia bentuk umumnya. Coba kita blok dulu ini ya. Kita bikin komentar Ctrl slash di sini ya, seperti itu. Kita akan buat tags PHP-nya di sini teman-teman ya. PHP tab ya. Kita akan buat for untuk increment di sini teman-teman ya, echo ya, echo. Kita bikin H2 di sini untuk increment.
berarti dia for. Kita tentukan inisialisasinya ya, kita kasih dia $i ya. Jadi ini nggak mesti $i ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menentukan nama variabel yang teman-teman sukai ya, tetapi dia harus berdasarkan pemberian nama variabel yang benar ya teman-teman ya, yang sudah saya jelaskan pada pelajaran sebelumnya ya. Kita kasih nilainya misalkan di sini sama dengan 0, titik koma, kemudian kita buat di sini kondisinya yaitu $i lebih kecil dari 10 ya untuk syaratnya atau kondisinya. Kemudian kita menggunakan di sini increment ya teman-teman ya, atau dia pengulangan maju di sini $i plus plus. Ini kita bikin seperti ini. Ini bloknya. Berarti ini bentuk increment kita buat ya seperti itu. Kita bikin echo di sini. Misalkan data perulangan ke, misalkan kita bisa menggunakan untuk tebal bisa menggunakan strong atau bisa juga menggunakan B di sini teman-teman ya. Bold ya. Kita panggil dia variabel $i nya di sini. Ini titik koma jangan lupa. Kemudian kita tambahkan di sini BR ya teman-teman ya, supaya nanti enter ya, pindah baris ya, tidak menyatu ya, supaya dia ke bawah ya. Coba kita simpan, Ctrl S. Kita panggil di sini ya 3 for.php. Kita perbesar dulu ya. Kita hapus ini. Dia di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali ya teman-teman ya. Ini dia ya. 3 for.php, kita klik di sini. Maka akan ditampilkan seperti ini ya teman-teman ya, increment ya. Coba kita akan buat di sini dengan decrement ya teman-teman ya. Kita tambahkan di sini HR di sini ya, supaya untuk buat garis horizontal ya. Kita simpan, coba kita reload lagi ya, seperti itu. Coba kita copy aja ini, Ctrl C, kita paste ke bawah ya. Ini kita rubah menjadi decrement ya, seperti itu. Berarti kalau decrement dia saya kasih di sini nilainya i-nya 10 ya teman-teman ya. Kemudian syaratnya kita ganti operatornya dari lebih kecil menjadi lebih besar dari 0. Kemudian dia kita ganti ini dengan tanda decrement min. Berarti di sini decrement ya. Ini bisa seperti ini teman-teman ya. Ya, coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Oke teman-teman, kenapa seperti ini teman-teman yang nggak tampil deh ya di sini ya. Oh ini teman-teman ya, ini 10 ya teman-teman ya, pantasnya nggak tampil ya. Berarti kan kalau misalnya syaratnya sini 10 lebih besar dari 10, maka dia salah ya teman-teman ya, maka nggak bisa masuk ke dalam bloknya. Di sini kita ganti menjadi 0 ya, kita simpan, kita refresh. Jadi selain itu dengan menggunakan tanda kurung kurawal ini teman-teman, kita bisa menggunakan sini penulisan teks untuk for ini dengan menggunakan sintaks templating ya teman-teman ya. Kita ganti tanda kurung kurawal pembuka ini menjadi tanda titik 2 ya. Tetapi harus disinkronkan di sini ya. Tanda kurung kurawal penutup ini harus kita ganti dia menjadi end for ya teman-teman ya. End for di sini titik koma. Kita simpan. Maka hasilnya tetap sama di sini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan di sini dengan menggunakan kurung kurawal ya, pembuka penutup di sini, atau bisa juga menggunakan tanda titik 2 di sini, kemudian ditutup dengan end for titik koma di sini teman-teman ya. Bisa teman-teman pilih ya, kira-kira yang mana yang lebih mudah. Kita simpan, reload lagi ya, kita refresh ya. Oke teman-teman, sesudah kita jelaskan mengenai for ini, kita akan buat ya bentuk looping yang keempat ya teman-teman ya, yaitu menggunakan di sini for each ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini file baru ya. Kita klik kanan, new file, kita kasih namanya di sini 4 titik for each ya, titik php, enter. Ini seperti ini. Jadi teman-teman ya, statement for each ini dia merupakan ya statement yang digunakan pada tipe array ataupun narik ya teman-teman ya. Oke, kita akan jelaskan di sini dia bentuk umum dari for each ya teman-teman ya. Ini bentuk umumnya. Jadi for each ini variabel arraynya as, baru kemudian value-nya $value di sini. Kemudian masuk ke dalam bloknya teman-teman ya. Ini pernyataan ataupun kode yang dijalankan ya teman-teman ya. Ini titik koma, kita perbesar dulu explore-nya ini, kita klik di sini supaya besar ya. Jadi ini dia teman-teman ya bentuk umum dari looping for each di sini. Kita jadikan komentar dulu di sini, kita blok di sini, Ctrl slash di sini supaya dia menjadi komentar. Selanjutnya kita akan buat teks PHP-nya di sini, PHP tab ya. Kita bikin echo di sini. Heading 2 kita gunakan ini looping dengan for each loop ya, titik koma, enter.
Coba di sini teman-teman kita akan buat ya variabel yang menampung nilai array-nya teman-teman ya. Kita gunakan $i juga ya, sama dengan array, yaitu nilainya kita buat string, yaitu nama-nama bulan ya, Januari, kemudian Februari, selanjutnya Maret, April, kemudian ada Mei ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, titik koma, enter. Jadi ini satu baris ya teman-teman ya. Ini ya, ini satu baris ya, seperti itu ya. Kita buat dia for each-nya di sini $i as ya. $i ini sebagai array-nya teman-teman ya, yang ini ya, $i ini ya, yang ditampung di variabel $i ini ya. Kita ganti nama file namanya itu sebagai ya $bulan misalkan ya teman-teman ya. Ini bisa kita tambahkan di sini bloknya. Kemudian kita tampilkan pernyataannya dengan perintah echo di sini ya. Ini $bulan titik koma, seperti ini teman-teman ya. Kita simpan ya teman-teman ya. Jadi dalam array itu dia urutannya dimulai dari 0 ya teman-teman ya. Januari ini di urutan ke-0, Februari di urutan ke-1, Maret di urutan ke-2, April di urutan ke-3, dan Mei di urutan ke-4 ya di sini teman-teman ya. Jadi perlu dipahami bahwa array itu dimulai dari 0 urutannya. Coba kita kecilkan lagi di sini. Kita simpan ya, Ctrl S. Coba kita panggil di sini ya namanya teman-teman ya. Ini namanya yaitu for each ya. Ini di dalam dua titik struktur penghubung kendali 4 for each ya. Coba kita ganti aja nih supaya nggak pakai tanda titik ya. Kita rename ya. Ini hilangkan 4 for each ya, seperti itu. Ini kita hapus ini 4 for each titik php, enter. Maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Tampilan seperti ini ya. Dia masih satu baris. Coba kita tambahkan di sini kode BR di sini ya. Kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi, reload lagi. Maka dia akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Kemudian ya, selain kita bisa mendefinisikan array dengan tampilan seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita perluas lagi. Ini seperti ini. Kita bisa juga menuliskan ya cara untuk mendefinisikan array dengan cara yang lain ya teman-teman ya. Coba kita tambahkan di sini hr ya, koma, enter. Ini kita buat cara pendefinisian nilai array yang lain, misalkan kita bikin komentarnya Ctrl slash di sini teman-teman ya. Kita definisikan misalkan namanya $angka di sini sama dengan ya. Jadi nggak perlu lagi kita di sini teman-teman menggunakan array di sini teman ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup kita menggunakan tanda ini ya, kurung siku ya teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa definisikan di sini nilai dari array-nya ya. Kalau misalkan dia string, kita wajib menggunakan tanda kutip 2 ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan memberikan nilainya yaitu angka, di sini 1 ya. Jadi nggak perlu tanda kutip 2 di sini ya, double quote ya, nggak perlu. Dipisahkan dengan koma ya di sini ya teman-teman ya. 2, 3, 4 dan 5. Ini misalkan contohnya seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan datanya dengan menggunakan pengulangan for each di sini teman-teman ya. Kita panggil variabel $angka yang menyimpan array di sini ya teman-teman ya. Nilai array-nya dimulai dari urutan ke-0, 1, 2, 3, 4 di sini. As ya sebagai nomor, misalkan kita bikin ya variabel nomor. Kita bikin di sini bloknya, enter. Kemudian kita tampilkan dengan perintah echo di sini teman-teman ya. $nomor tadi ya. Ini jangan lupa kita tambahkan BR di sini supaya dia nanti pindah baris ya. Titik koma. Coba kita simpan, kita perkecil ini. Kita refresh di sini teman-teman ya. Maka dia di sini teman-teman kita akan dapatkan hasil seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita tambahkan di sini ya datanya ya. Misalkan 6, 7 ya, atau misalkan di sini 90 ya. Coba kita simpan. Maka data array itu akan ditampilkan di sini teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 90 di sini teman-teman ya. Itu mengenai looping dengan for ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya mengenai bentuk perulangan ya. Ada namanya dia perulangan statement while, kemudian ada statement while, statement for, kemudian ada statement for each teman-teman ya. Silahkan teman-teman praktekkan pada laptop ataupun komputer teman-teman ya.
Mungkin teman-teman dari penjelasan mengenai looping tadi ya, yang tadi while ya, do while, for dan for is, mungkin ada pertanyaan ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar ya jika ada pertanyaan, mungkin ada juga saran ya. Bisa juga teman-teman ketikkan ya di kolom komentar ya masukannya. Jangan lupa dukung terus channel Guntur Maputra teman-teman dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Maputra. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.